Halo guys, bersama saya kembali di kelas biologi luar nalar. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan pembahasan pemateri tentang struktur dan fungsi sel yang ini terdapat pada kelas 11 SMA. Nah, untuk struktur dan fungsi sel ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari nanti. Jadi sel itu apa sebenarnya pengertiannya? Sel itu merupakan suatu unit struktur terkecil dari suatu makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu ada yang bersifat uniseluler, yang artinya adalah bersel satu, dan ada yang bersifat multiseluler, yang artinya bersel banyak. Jadi kata uni ini bersel satu, yang ini bisa terdapat pada misalnya adalah pada virus, kemudian pada bakteri. Kemudian untuk yang multiseluler ini seperti kita, kemudian pada tumbuhan dan hewan seperti itu. Selain itu, sel ini bersifat menurut membran. Menurut membran intinya, ini dibagi menjadi sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Apa itu sel prokaryotik? Ini ada istilah prokariot dan eukariot. Pro artinya merupakan tidak ada atau belum. Nah, ini adalah membran. Kemudian untuk sel eukariot ini artinya dia sudah memiliki, eu artinya dia sudah ada, dan kariot membran. Nah, berarti pada sel prokariot ini dia pada membran intinya dia masih belum ada, sehingga materi-materi genetik itu menjadi satu dengan sitoplasma dan dalam suatu sel. Misalnya ini pada virus dan monera, bakteri atau monera, dan ini terdapat pada, untuk yang sel eukariotik dia terdapat pada jamur, kemudian pada tumbuhan dan hewan. Nah, membran inti. Jadi suatu sel ini nanti akan ada satu sel itu nanti ada inti dan organel-organel. Jadi satu sel ini terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama adalah inti, kemudian ada cairan sitoplasma, dan ada membran sel. Nah, di sel prokariot dan eukariot itu di sini itu terdapat perbedaan. Jadi untuk yang prokariot dia tidak memiliki membran inti, untuk yang eukariot dia sudah memiliki membran inti. Kemudian untuk selanjutnya adalah struktur dan fungsi sel sendiri. Di mana sel itu tadi kan sudah saya jelaskan, ada sel eukariot dan ada sel prokariot. Di mana sel prokariot itu terdapat pada monera, sedangkan pada sel eukariot itu terdapat pada
tumbuhan, kemudian pada hewan dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas sel-sel pada tumbuhan dan sel pada hewan. Sekaligus kita akan mempelajari apa saja organel yang terdapat pada sebuah sel dan fungsinya. Untuk sel hewan, sendiri dia itu pada komponen utamanya ya sama-sama memiliki inti. Bentar, mohon maaf, ini untuk yang tumbuhan dia bentuknya seperti ini karena dia memiliki dinding sel. Nah, di sini juga sama-sama memiliki inti sel. Nah, perbedaan pertama antara sel hewan dan sel tumbuhan, pada sel tumbuhan dia memiliki dinding sel. Dinding sel ini pada tumbuhan dia ada yang terdiri dari selulosa. Ini selulosa. Ada pektin dan ada juga lignin. Kemudian perbedaan selanjutnya pada sel tumbuhan ini dia memiliki buah kloroplas. Di mana pada kloroplas ini dia berfungsi mohon maaf, ini plastida yang di dalamnya terdapat kloroplas. Di mana pada plastida ini dia berfungsi sebagai untuk proses fotosintesis. Kemudian selanjutnya yang membedakan selanjutnya adalah vakuola. Pada tumbuhan dia memiliki vakuola yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Selain itu, vakuola ini berfungsi untuk menahan tekanan yang terdapat di sini ketika dia mengalami dia mengalami kecaman. Jadi misalkan dia itu terdapat pada suatu konsentrasi yang rendah, dia akan menahan sel ini dari tekanan turgor. Tekanan turgor itu apa? Nanti kita jelaskan di selanjutnya. Kemudian sel-sel yang lainnya, apa yang sel hewan miliki sedangkan sel tumbuhan tidak miliki. Yang pertama itu adalah lisosom. Lisosom ini berfungsi sebagai alat pertahanan dari sel hewan, di mana apabila ada zat asing yang masuk, maka lisosom ini yang akan membentengi atau memerangi zat asing tersebut, sehingga dia akan mengeluarkan zat hidrolitik untuk menyerangnya. Kemudian apa saja yang dimiliki, ini tadi kan sudah dijelaskan antara perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan, di mana pada sel tumbuhan ada plastida, ada dinding sel, ada vakuola, sedangkan sel hewan ada lisosom yang tidak dimiliki sel tumbuhan. Nah, kemudian untuk yang sel-sel lainnya yang sama-sama dimiliki, yang pertama adalah keduanya ini sama-sama memiliki retikulum endoplasma, yang dia itu
menempel pada inti sel. Retikulum endoplasma ini berfungsi ada dua, yang di bagian paling dekat ini dia adalah retikulum endoplasma kasar, sedangkan yang di bagian yang agak lebih jauh dia adalah retikulum endoplasma halus, di mana retikulum endoplasma kasar ini berfungsi sebagai transportasi, sedangkan yang retikulum endoplasma halus dia berfungsi sebagai sintesis lemak. Dan ini juga sama fungsinya. Kemudian pada organel selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi untuk mensintesis protein yang diantarkan dari inti sel tadi, jadi ada materi genetik tadi yang disalurkan dari inti sel oleh retikulum endoplasma menuju badan Golgi dan sebagainya. Ini sintesis protein, di sini terdapat sintesis protein yang nanti akan menjadi energi bagi materi genetik tersebut. Kemudian ada lagi yang namanya mitokondria. Mitokondria ini dia berfungsi sebagai pembuat ATP, yaitu energi. Energi untuk siapa? Energi untuk hewan ini melakukan aktivitas. Jadi di sini nanti terdapat respirasi sel dan oksidasi. Kemudian organel selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton itu Sitoskeleton itu berfungsi untuk membantu pergerakan dari sel hewan ini. Selain itu, sitoskeleton ini berfungsi untuk memberikan bentuk pada sel tersebut. Nah, selanjutnya, jadi saya kembali lagi tadi. Jadi sebuah sel baik sel hewan atau sel tumbuhan itu terdiri dari beberapa organel. Yang pertama ada inti sel. Di sini berfungsi untuk mengkoordinasi aktivitas sel. Kemudian ada retikulum endoplasma sebagai transportasi. Kemudian ada badan Golgi untuk mensintesis protein. Ada mitokondria untuk pembuatan energi, kemudian ada sitoskeleton untuk memberikan bentuk pada sebuah sel. Kemudian kita akan membahas tentang transport aktif dan transport pasif. Untuk sebuah sel, dia melakukan sebuah transportasi atau perpindahan itu ada dua macam. Yang pertama, ada transport pasif. Transport pasif ini ada proses difusi. Difusi ini pengertiannya adalah perpindahan zat dari
perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dimana di sini itu sifatnya pekat dan di sini sifatnya encer. Kita misalkan saja pada suatu gula, bongkahan gula yang dilarutkan pada sebuah cairan, itu nanti akan mengalami pencairan dan dia akan menyebar ke semua cairan. Nah, di sini zat terlarut ini dia akan mengalami sebuah proses difusi. Sedangkan untuk proses selanjutnya ada yang namanya osmosis. Jadi pengertiannya dia itu merupakan perpindahan zat pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Di sini perbedaannya adalah yang difusi tadi adalah zat terlarut yang mengalami perpindahan, yang di sini adalah zat pelarutnya. Biasanya zat pelarut itu biasanya air, seperti itu. Jadi misalnya, ini ada kata kunci lagi, melalui membran. Jadi misalkan di sini ada sebuah wadah yang berisi cairan yang kemudian yang di sini memiliki konsentrasi yang tinggi. Jadi di sini ada sebuah larutan gula yang memiliki konsentrasi tinggi. Kemudian yang di sini konsentrasi gulanya rendah. Dan di sini memiliki lubang, maka dia akan mengalami perpindahan, pelarut ini akan mengalami perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Selanjutnya ada transport. Selanjutnya ada proses transport aktif. Pada sebuah membran itu kan terdiri dari dua lapisan. Yang takut air di sini bersifat hidrofobik, sedangkan yang di sini bersifat hidrofilik. Dan di sini ada sebuah protein
Nah, di sini namanya protein integral. Dan di sini namanya protein perifer. Protein integral itu yang dimaksud adalah protein utama yang dia menjadi jalur pompa untuk perpindahan zat-zat yang nanti akan mengalami perpindahan. Kemudian untuk protein perifer ini merupakan protein sampingan yang dia berfungsi juga hampir sama dengan ini, cuma dia untuk pada protein perifer ini mengalami perpindahannya secara difusi. Nah, kita tadi sedang membahas proses transport aktif, di mana proses transport aktif ini biasanya terjadi pada pompa natrium dan kalium. Dimana di sini, sebentar, saya ibaratkan yang protein yang Na ini ya, dan yang ini bentuknya kayak gini. Nah, di sini ada 5 ion kalium, sedangkan di sini ada 1. Gimana caranya keduanya itu bisa berimbang? Maka dia akan ada proses pemompaan, di mana di sini ada yang dari ini luar, yang bagian luar, yang ini bagian dalam. Dimana bila pemompaan ini ke arah luar maka dinamakan eksositosis, sedangkan untuk pemompaan ke dalam itu namanya endositosis. Nah, di sini perpindahan ini terjadi apabila terdapat perbedaan konsentrasi antara jumlah Na di luar dan K di luar, serta Na di luar dan K di dalam, agar sama-sama seimbang. Misalnya yang dari K ini yang di sini ada 5, berarti dia mengalami eksositosis, sehingga paling tidak dia nanti akan imbang dengan ininya, misal keluar, kemudian jadi 3/3. Kemudian yang Na-nya di sini ada 3, di sini ada 1, maka dia akan mengalami perpindahan ke dalam, dipompa ke dalam, sehingga nanti sama-sama 2, sehingga konsentrasinya bisa seimbang. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan kali ini tentang struktur fungsi sel. Kemudian ada proses perpindahan zat yang terdiri dari transport aktif dan transport pasif. Untuk selanjutnya nanti kita bisa latihan soal agar lebih memahami apa yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. See you next time.